Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pelatihan pembudidayaan ikan nila yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Ujang Dede Yusuf. Baik, yang pertama yaitu ada pokok bahasan yang terdiri dari kata pengantar, apa itu ikan nila dan apa itu pembudidayaan ikan nila, penyiapan lahan, penyiapan sarana dan peralatan, pemilihan bibit, dan pemanenan ikan nila. Baik, yang selanjutnya yaitu kata pengantar. Dengan melihat fenomena yang ada di masyarakat, permintaan akan ikan air tawar meningkat cukup tinggi untuk kebutuhan domestik atau luar negeri. Untuk kebutuhan domestik saja sudah cukup besar. Hal ini disebabkan oleh hasil ikan laut tidak bisa dipastikan hasilnya karena dipengaruhi oleh cuaca dan kondisi laut sekarang yang sudah tercemar sehingga untuk mencari ikan laut sangat susah. Sedangkan permintaan akan ikan terus meningkat. Salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan pasar adalah budidaya ikan air tawar, di antaranya budidaya ikan nila, di mana ikan nila memiliki rasa daging yang khas dengan kandungan omega dan gizi yang cukup tinggi, sehingga dijadikan sebagai sumber protein yang mudah didapat serta memiliki harga jual yang terjangkau oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu apa itu ikan nila dan apa itu pembudidayaan ikan nila. Ikan nila atau Oreos chromis nilaticus sudah dikenal sebagai ikan konsumsi air tawar oleh masyarakat sehingga tingkat penerimaan konsumen akan mudah. Ikan nila bersifat erihalin menurut Suyanto 2009 yang menyebabkan ikan nila dapat hidup di dataran rendah yang berair tawar hingga perairan bersalintas tinggi. Budidaya ikan nila juga disarankan oleh Pribadi et al. 2013 dengan hasil kajiannya untuk mengidentifikasi ikan yang tahan terhadap salintas dan temperatur tinggi di wilayah pesisir. Baik, yang selanjutnya yaitu penyiapan lahan. Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah liat atau lempung, tidak berporos. Jenis tanah tersebut dapat menahan massa air yang besar dan tidak bocor sehingga dapat dibuat pematangan atau dinding kolam. Yang kedua, kemiringan tanah yang baik untuk membuat kolam berkisar antara 3-5% untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi. Yang selanjutnya, ikan nila cocok dipelihara di dataran rendah sampai agak tinggi, kisaran 500 mdpl. Yang selanjutnya, kualitas air untuk pemeliharaan ikan nila harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak terlalu tercemar bahan-bahan kimia beracun dan minyak atau limbah pabrik. Kekeruhan air yang disebabkan oleh pelempuran akan memperlambat pertumbuhan ikan. Lain halnya bila kekeruhan air disebabkan oleh adanya plankton. Air yang kaya plankton dapat berwarna hijau kekuningan dan hijau kecoklatan karena banyak mengandung diatomae, sedangkan plankton alga biru kurang baik untuk pertumbuhan ikan. Tingkat kecerahan air karena plankton harus dikendalikan yang dapat diukur dengan alat yang disebut piring seci. Untuk di kolam dan tambak, angka kecerahan yang baik sekitar 20-35 cm. Yang selanjutnya, debit air
Yang selanjutnya yaitu penyiapan sarana dan peralatan. Kolam sarana berupa kolam yang perlu disediakan dalam usaha budidaya ikan nila, tergantung dari sistem pemeliharaannya. Ada sistem 1 kolam dan ada 2 kolam dan lain sebagainya. Adapun jenis kolam yang umum dipergunakan dalam budidaya ikan nila antara lain: yang pertama, kolam pemeliharaan induk atau kolam pemijahan. Yang kedua, kolam ini berfungsi sebagai kolam pemijahan. Kolam sebaiknya berupa kolam tanah yang luasnya 500 sampai 100 meter persegi dan kepadatan kolam induk hanya 2 ekor saja. Adapun syarat: yang pertama, kolam pemijahan adalah suhu air berkisar Arviara 20 sampai 22 derajat Celcius, kedalaman air 40 sampai 60 cm, dasar kolam sebaiknya berpasir. Kolam pemeliharaan benih atau kolam pendederan. Luas kolam tidak lebih dari 50 sampai 100 meter persegi, kedalaman air kolam antara 30 sampai 50 cm, kepadatan sebaiknya 5 sampai 50 ekor per meter persegi. Lama pemeliharaan di dalam kolam pendederan atau ipukan antara 3 sampai 4 minggu pada saat benih ikan berukuran 3 sampai 5 cm. Kolam pembesaran. Kolam pembesaran berfungsi sebagai tempat untuk memelihara dan membesarkan benih selepas dari kolam pendederan. Ada kalanya dalam pemeliharaan ini diperlukan berupa kolam pembesar, yaitu kolam pembesar tahap 1 berfungsi untuk memelihara benih ikan selepas dari kolam. Yang kedua, pendederan kolam ini sebaiknya berjumlah antara 2 sampai 4 buah dengan luas maksimum 250 sampai 500 meter persegi per kolam. Pembesaran tahap 1 ini tidak dianjurkan memakai kolam semen, sebab benih untuk ini memerlukan ruang yang luas. Setelah benih menjadi gelondongan kecil, maka benih memasuki pembesaran tahap kedua atau langsung dijual kepada para petani. Kolam pembesaran tahap 2 berfungsi untuk memelihara benih gelondongan besar. Kolam dapat berupa kolam tanah atau sawah, keramba, apung juga dapat digunakan dengan mata jaring 125 sampai 1,5 cm. Jumlah penebaran pembesaran tahap 2 sebaiknya tidak lebih dari 10 ekor atau meter persegi. Pembesaran tahap 3 berfungsi untuk membesarkan benih. Diperlukan kolam tanah antara 8 sampai 100 cm dengan luas 500 sampai 2000 meter persegi. Yang selanjutnya yaitu pemilihan bibit. Ciri-ciri induk bibit nila yang unggul adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu memproduksi benih dalam jumlah yang besar dengan kualitas yang tinggi. Yang kedua, pertumbuhannya sangat cepat. Yang ketiga, sangat responsif terhadap makanan buatan yang diberikan. Yang keempat, resisten terhadap serangan hama, parasit, dan penyakit. Yang kelima, dapat hidup dan tumbuh baik pada lingkungan perairan yang relatif buruk. Yang keenam, ukuran induk yang baik untuk dipijahkan yaitu 120 sampai 180 gram lebih per ekor dan berumur sekitar 4 sampai 5 bulan. Adapun ciri-ciri untuk membedakan induk jantan dan induk betina adalah sebagai berikut. Yang pertama, induk betina. Terdapat 3 buah lubang pada urogenetial, yaitu dubur, lubang pengeluaran telur, dan lubang urin. Ujung sirip berwarna kemerahan, pucat, tidak jelas.
Warna perut lebih putih, warna dagu putih jika perut distriving tidak mengeluarkan cairan. Yang selanjutnya yaitu ikan nila yang jantan. Pada alat urogenital terdapat dua buah lubang yaitu anus dan lubang spena merangkap lubang urin. Ujung sirip berwarna kemerah-merahan terang dan jelas. Warna perut lebih gelap dan hitam-hitaman. Warna dagu kehitam-hitaman dan kemerah-merahan jika perut distriving mengeluarkan cairan. Yang selanjutnya yaitu pemanenan ikan nila. Ada juga yang 2 bulan. Caranya beli benih yang sudah besar dan berpakan nila yang banyak. Sebenarnya bukan waktu yang menjadi patokan panen, tetapi berat ikan. Itulah penting pengukuran bobot beberapa ikan nila secara acak setiap 2 minggu sekali agar kita tahu bobot ikan dan kebutuhan pakan. Ada yang memanen saat berat ikan 300 gram, ada yang menunggu sampai sekitar 500 gram. Ini tergantung kebutuhan dan cara pembudidayaan menjual ikan tersebut. Umumnya, ikan nila dijual dalam 3 keadaan. Yang pertama, hidup, fillet press. Ini biasanya untuk dikirim ke restoran atau luar kota. Yang kedua, mati tapi bersih tanpa kotoran. Ini untuk dijual di swalayan semisal Superindo. Yang ketiga, beku utuh. Bisa juga untuk dikirim ke luar kota bahkan luar negeri. Yang selanjutnya, hidup atau mati biasa untuk dijual ke ibu-ibu rumah tangga di kampung-kampung. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.